Seperti biasa, jika hari Minggu, aku selalu merapikan dan menyirami tanaman bunga yang tumbuh di taman depan rumah. Hal ini kulakukan dengan hati yang senang dan sebagai penghibur atau refreshing karena selama 6 hari bolak-balik kantor selalu berkutat dengan pekerjaan dan rutinitas yang membosankan. Bahkan kadangkala nyaris membuatku stres. Dikala aku sedang menyiangi rumput-rumput liar yang tumbuh di sela-sela pepohonan, datanglah salah seorang temanku, Wawan, sambil membawa surat kabar di tangannya. "Ada berita apa lagi, Wan? Tampangmu kok serius begitu?" tanyaku setelah menjawab salam Wawan. "Ada bayi hilang lagi. Kali ini tetangga rumahku yang menjadi korbannya. Ini, lihat dan baca sendiri beritanya," jawab Wawan sambil menyodorkan koran pagi itu padaku. Setelah kubaca dengan cermat, aku pun agak terkejut dengan berita mengenai penculikan bayi itu. Ya, dalam berita tersebut dibeberkan suatu kasus penculikan bayi yang terjadi di desa Pandan Arum. Peristiwa penculikan ini terjadi Sabtu malam dengan modus yang sedikit aneh. Si penculik mengambil bayi itu tanpa diketahui oleh ayah dan ibunya yang sedang tertidur dengan lelap. Anehnya, di rumah korban sama sekali tak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang telah dibuka dengan paksa. Sampai saat ini, pihak berwajib masih melacak serta mengidentifikasi keadaan rumah itu dan sekelilingnya. Menurutku, sepertinya penculik ini bagian dari sindikat penjualan bayi. Komentarku setelah selesai membaca peristiwa yang terjadi di desa kelahiran Wawan itu. "Belum tentu, Det. Justru yang aku takutkan bayi-bayi itu dijadikan tumbal oleh penculiknya. Bahkan kita sama-sama tahu zaman sekarang banyak sekali orang yang melakukan ritual pesugihan dan mereka pasti membutuhkan tumbal untuk itu," tandas Wawan dengan sedikit tegang. Mendengar kesimpulan Wawan dengan spontan, aku harus berkerut kening. Namun, aku tak bisa menyepelekan apa yang dikatakannya. Faktanya, sudah sebulan ini koran serta media massa lainnya mengabarkan tentang beragam kasus penculikan bayi di sekitar wilayah Pulau Jawa. Yang terasa aneh, rata-rata bayi yang diculik itu kelahirannya sama, yaitu hari Jumat Kliwon. "Bagaimana menurutmu, Det?" tanya Wawan yang memang gemar dengan masalah-masalah berbau mistik itu. Kupandangi wajah Wawan yang berubah sedikit murung setelah membicarakan masalah ini. "Kok sepertinya kamu benar-benar serius menanggapi masalah ini? Ada apa sebenarnya?" tanyaku melihat Wawan yang berubah murung. Wawan menatapku. "Itulah yang jadi beban pikiranku, Det. Seperti yang kamu ketahui, aku baru saja mempunyai bayi yang berusia 1 bulan. Dan yang membuatku cemas, anakku itu kelahiran Jumat Kliwon," beber Wawan. Aku baru memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Rupanya hal itulah yang membuat Wawan murung dan cemas. Ia pun meminta kesediaanku agar menginap di rumahnya untuk beberapa lama. Alasannya, dengan adanya 2 lelaki dewasa di rumahnya itu, maka ia akan merasa jauh lebih aman jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap keluarganya. Buatku itu tak jadi masalah, karena saat itu aku toh belum menikah. Aku tinggal sendirian di rumah yang kubeli dengan hasil keringatku itu. "Masalahnya, apa istrimu tidak keberatan kalau aku menginap di rumahmu?" tanyaku. "Justru ini atas usul Aida, istriku, Det. Dia sangat trauma dengan berita-berita penculikan ini," tegas Wawan. "Jika memang begitu, baiklah, aku akan membantu kalian," kataku menyanggupi. Aku memang tak tega menolak permintaan Wawan yang sebenarnya naif itu. Bagiku, Wawan bukan hanya sekedar teman biasa.
Hubungan kami sudah hampir seperti saudara. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar dulu, kami selalu bersama-sama jika hendak pergi ke suatu tempat atau hanya sekedar bermain. Jadi bila Wawan memerlukan bantuanku, maka selayaknya aku harus membantunya. Sudah 3 hari aku menginap di rumah Wawan. Dan sejak itu sepulang dari kantor, kami duduk-duduk di beranda rumah sambil mengobrol dan menikmati secangkir teh hangat yang disuguhkan oleh Aida, istri Wawan. Di tengah asyiknya kami mengobrol, tiba-tiba ada sebuah minibus yang berhenti persis di depan pintu pagar rumah Wawan yang memang menjorok ke jalan. Pengemudi mobil langsung turun dan dengan tergesa-gesa menghampiri kami. "Maaf Mas, apakah Mas tahu rumah paranormal yang bisa menyembuhkan gigitan ular?" tanya lelaki parubaya itu dengan tegang dan terburu-buru. "Oh iya, saya tahu. Mari saya antar, Pak," jawab Wawan lalu memandangku. "Ayo kau ikut juga, Det," ajaknya. Kami pun beranjak pergi. Di dalam mobil tersebut ternyata ada seorang bapak yang sedang mengadu kesakitan. Di betisnya masih ada bercak darah yang sudah mengental dan terdapat luka kebiruan di sekitarnya. Menurut bapak itu, ia baru saja dipatuk ular kobra ketika melihat kebunnya yang berada di dekat kampung kami. Di sepanjang jalan, Wawan menceritakan bahwa di ujung desa memang ada sepasang pendatang baru yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Orang itu berprofesi sebagai paranormal dan bernama Agung. Wawan pun menambahkan, selain menjadi penyembuh, paranormal bernama Agung itu juga dikenal sebagai seorang yang baik hati kepada masyarakat sekitarnya. Ia suka menolong tanpa imbalan. Sayangnya Agung adalah seorang yang agak tertutup kepada masyarakat setempat. Tetapi mungkin inilah gaya kehidupan seorang paranormal muda seperti dirinya. Ia tak suka bergaul secara terbuka, meski ia juga sangat gemar berderma kepada masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya yang masih baru itu. Sebenarnya perjalanan ke rumah paranormal itu tak begitu jauh, hanya karena jalannya yang rusak sehingga memperlambat laju mobil dalam perjalanan. Apalagi setelah sampai ujung jalan kampung, mobil tidak bisa masuk karena jalannya sempit dan berlubang. Terpaksa bapak yang luka dipatuk kobra itu kami papah untuk berjalan menuju rumah si paranormal. Setelah beberapa puluh meter kami susah payah melangkah dan memapahnya, sampailah kami di sebuah rumah yang baru selesai dibangun dan masih tampak sangat baru. Letak rumah ini agak terpencil jauh dari rumah penduduk yang lain. Di samping rumah itu mengalir sebuah sungai yang cukup deras, sehingga suara gemercik air terdengar indah menyejukkan pendengaran. Kami mengetuk pintu rumah yang nampak sepi itu. Setelah kami mengetuk pintu dan mengucapkan salam, tak berapa lama kemudian pintu rumah itu dibuka dari dalam. Seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahunan menyambut kedatangan kami dengan sikap yang sangat ramah. Rupanya wanita berparas ayu ini tak lain adalah istri dari paranormal tersebut. Setelah menyilahkan kami duduk di ruang tamu, ia menjelaskan bahwa suaminya baru saja pergi ke sungai untuk mencari ular untuk pengobatan. Namun ia menerangkan bahwa dirinya juga mampu mengobati luka patukan ular kobra yang dialami oleh bapak yang kami antar. "Kalau begitu tolonglah bapak ini, Mbak," kataku sambil menatap wajah bersih menawan itu. "Baiklah," katanya sambil meninggalkan kami dan kembali datang dengan membawa botol kecil yang berisi cairan. Mungkin itu semacam minyak untuk penyembuhan. Ya, benar. Wanita itu mengolesi kedua belah tangannya dengan cairan itu,
Lalu ia membaca mantra-mantra yang aku sendiri tidak mengetahui apa yang dibacanya. Setelah itu tangannya bergetar lalu memegang luka pada kaki bapak itu. Jari jemari lentik itu kemudian menekan dengan lembut, namun cukup membuat bapak tua itu berteriak kesakitan. Berbarengan dengan itu, dari luka di kaki bapak tersebut keluar darah hitam yang sangat kental. Bisa kobra itu sudah berhasil dikeluarkan. Mudah-mudahan bapak segera pulih kembali, kata si wanita sambil tersenyum. Bapak yang semula menjerit kesakitan itu kini bernafas lega dan mengucapkan terima kasih kepada si wanita. Setelah sopir si bapak memberikan selembar amplop putih yang tentu saja berisi uang kepada si tuan rumah, kami pun berniat segera pamit. Namun ketika kami hendak pamit, kami secara bersamaan sempat mendengar suara tangisan bayi yang setelah kami simak sepertinya bukan hanya dari satu bayi saja, melainkan dari beberapa atau bahkan mungkin dari puluhan bayi. Aku yang merasa sangat heran lalu bertanya kepada si tuan rumah tanpa sedikit pun berpikir kalau pertanyaanku ini bisa membuatnya tersinggung. Sepertinya di sini ada banyak bayi ya mbak, kok suara tangisnya ramai sekali. Ibu muda itu tersenyum. Mungkin itu hanya pendengaran mas saja. Di rumah ini hanya ada saya sendiri, sedangkan suami saya sedang pergi, jawabnya dengan tenang. Namun dari sorot matanya aku tahu persis kalau dia sudah berbohong lewat kata-katanya itu. Setelah mendengar jawaban seperti itu, lantas kami pun pergi meninggalkan rumah itu. Namun sepanjang perjalanan kami berempat sempat memperbincangkan keanehan tersebut. Bahkan kami berempat sangat yakin bahwa tadi di rumah itu kami telah mendengar suara tangisan bayi dengan jumlah yang pastinya sangat banyak. Suara tangisan bayi siapakah itu? Yang pasti, Wawan menjelaskan bahwa sepengetahuannya pasangan suami istri paranormal itu masih terbilang pengantin baru, jadi belum mempunyai seorang momongan pun. Mereka belum lama pindah ke kampung ini, mungkin baru sekitar 5 bulan lalu, tegas Wawan. Pembicaraan kami pun terhenti karena mobil sudah sampai di depan pintu gerbang halaman rumah Wawan. Setelah sholat maghrib berjamaah, bapak yang kami antar bersama sopirnya segera berpamitan. Sudah hampir seminggu setiap malam aku menginap di rumah Wawan yang dari perkawinannya dengan Aida baru dikaruniai seorang putra. Hari itu tepatnya di hari Minggu, aku dan Wawan berniat menyelidiki keberadaan rumah paranormal itu. Sejak peristiwa aneh beberapa hari sebelumnya, tepatnya ketika kami mengantar si bapak yang dipatuk ular dan kami mendengar ramai suara tangis bayi di rumah itu, maka kami selalu mendiskusikannya. Kesimpulannya, kami menaruh kecurigaan terhadap suara tangisan bayi tersebut. Sekaranglah saatnya kita menyelidiki rumah itu, Wan, usulku setelah menenggak sisa teh terakhir yang disuguhkan Aida untukku. Aku sih setuju saja, tapi bagaimana caranya? Tanya Wawan. Aku berpikir sejenak sampai kemudian ku temukan sebuah ide. Menurutku kita sebaiknya berpura-pura memancing di sungai yang ada di dekat rumah itu. Ketika kita melihat keadaan rumah yang sepi, kita baru bisa mengadakan penyelidikan, usulku. Wawan menyetujuinya. Lalu kami pun segera berkemas-kemas. Lalu kami berdua pergi untuk dengan membawa alat pancing. Dengan cara ini, andai mereka melihat kehadiran kami, maka mereka tak begitu mencurigainya. Setelah sampai di tujuan, kami berdua duduk di pinggir sungai yang terletak tak jauh dari rumah Agung sang paranormal. Sambil memancing, kami berdua tetap memasang telinga
dan mengawasi keadaan rumah. Anehnya, setelah sekitar 1 jam kemudian, samar-samar kami mendengar seperti tangisan bayi dari rumah itu. Suara tangis itu sepertinya ramai dan saling bersahut-sahutan. "Kita harus segera beraksi, Wan," bisikku. Wawan hanya menjawab dengan isyarat anggukan kepala. Seperti layaknya pasukan pengintai, kami lalu mengendap-endap mendekati rumah itu. Ketika tiba di halaman samping rumah yang sepi, kami mencoba menempelkan telinga untuk mencuri dengar dari dalam rumah. Sekali lagi kami tersentak sebab ternyata benar ada suara tangis bayi yang sedemikian ramai di dalam sana. Anehnya, sebentar kemudian suara tangis bayi menghilang, kemudian berganti dengan terdengarnya suara gemeretak tulang yang sepertinya saling beradu atau mungkin dipatah-patahkan. Mendengar ini, sekujur tubuhku merinding dan dalam hati membuat dugaan. Jangan-jangan itu adalah tulang bayi yang dipatahkan. Tak berapa lama saat kami masih berada di halaman samping rumah dengan tubuh menempel pada dinding rumah itu, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara seorang wanita yang membentak dengan keras. "Hei, sedang apa kalian?" Tentu saja ini adalah suara wanita yang kami temui tempo hari. Karena bentakan ini, kami berdua pun langsung lari menjauhi rumah tersebut. Dan sesampainya di rumah Wawan, kami berdua masih tetap penasaran dengan kemisteriusan rumah itu dan penghuninya. Kami pun sependapat bahwa sangat mungkin pasangan suami istri paranormal muda itu adalah salah satu dalang dari penculikan bayi yang tak berdosa yang selama ini beritanya menghiasi koran-koran di daerah kami. Meskipun kecurigaan tersebut sangat kuat, namun kami belum mempunyai cukup bukti untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Toh bisa saja penyelidikan kami yang belum begitu akurat itu malah tidak bisa membuktikan apa-apa. Kalau ini yang terjadi, pasangan paranormal itu bisa saja menggugat balik kami dengan tuduhan menebar fitnah. Kalau ternyata kejadiannya seperti ini, tentu kami sendiri yang bisa celaka. Setelah memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, yang bisa kami lakukan ialah mendiskusikannya dengan Kiai Khairuddin, seorang guru mengaji yang menurut pengetahuan kami juga memiliki kepandaian dalam ilmu gaib. Setelah mendengar apa yang aku ceritakan kepada Wawan, Kiai Khairuddin pada awalnya tak begitu mempercayainya. Namun setelah kami desak, akhirnya ia mau percaya juga, meskipun ia belum sepenuhnya meyakini kebenaran dari kecurigaan yang kami susun. "Kami berdua ingin meminta dukungan Pak Kiai. Kami akan membongkar misteri ini," kataku. "Insya Allah saya akan membantu kalian," tegas sosok yang kurus namun tampak karismatik itu. Keesokan malamnya kami berdua kembali berbuat nekat. Selepas sholat Isya dan membaca doa yang diberikan Kiai Khairuddin, tiba-tiba diam-diam aku dan Wawan menyelinap untuk kembali menyelidiki rumah itu. Kiai Khairuddin sendiri berjanji akan segera menyusul. Berbeda dengan aksi terdahulu yang saat berangkat dari rumah hanya membawa alat-alat memancing, maka kali ini kami sengaja membawa senjata tajam. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang tak diinginkan. Di samping itu, kali ini kami sudah siap menghadapi kemungkinan yang terburuk sekalipun. Malam itu kebetulan langit sedikit mendung, sehingga keadaan gelap gulita. Sesampainya di pekarangan samping rumah paranormal itu, kami mengintip terlebih dahulu. Aneh, kali ini suasana sepi sama sekali. Karena penasaran, aku nekat mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban.
Pasti mereka sedang pergi. Ini kesempatan untuk melihat seperti apa sebenarnya keadaan di dalam rumah ini, bisikku. Wawan mengangguk setuju saja. Akhirnya kami nekat membuka pintu depan rumah dengan paksa. Setelah berhasil mendobraknya, kami segera masuk ke dalam rumah. Anehnya, suasana di dalam juga sangat sepi. Kami mengendap-endap memasuki ruang bagian dalam rumah. Ketika melihat ada sebuah kamar, aku sendiri nekat membuka pintunya dengan perlahan. Saat pintu terbuka, betapa kagetnya kami berdua. Di dalam kamar yang ditengarai listrik temaram itu, dengan jelas kami melihat banyak kotak-kotak kecil seperti peti yang terbuat dari kayu. Karena penasaran, kami membuka salah satu kotak itu. Astaga, kami terkejut bukan kepalang. Ternyata kotak itu berisi tulang-tulang kecil yang berantakan. Dan kami langsung meyakini bahwa itu adalah tulang-tulang anak bayi. Ternyata apa yang kita curigai itu benar, Dad. Mereka adalah penculik bayi-bayi itu, cetus Wawan dengan tegang. Kami meninggalkan kamar itu dan berniat melanjutkan penyelidikan ke arah dapur. Namun, saat itulah kami dikejutkan oleh suara mendesis seperti desisan seekor ular. Ketika kami menengok ke belakang, kami pun terkejut sebab ternyata di belakang sudah berdiri sosok wanita yang tak lain adalah istri Agung. Ia memandang kami dengan tatapan berselimut amarah yang amat sangat besar. Dan yang membuat nyali kami mengecil, perlahan-lahan bola matanya berubah seperti bola mata ular merah menyala. Juga tak hanya itu, lidahnya pun menjadi panjang dengan ujung terbelah menjadi dua. Rupanya wanita cantik itu adalah sosok jelmaan dari siluman ular. Kurang ajar sekali kalian. Rupanya kalian sudah bosan hidup dan sengaja ingin mengantarkan nyawa padaku, geram wanita itu. Tak ada jalan lain, kami harus menghadapinya. Segera ku cabut golok dari sarungnya dan bersiap-siap jika makhluk itu menyerang. Wawan pun mengikuti apa yang ku perbuat. Dan benar saja, makhluk itu melompat menyerang kami berdua. Sambil melompat untuk menghindarinya, kusabetkan golok ke tubuh wanita siluman itu. Sabetanku telah mengenai punggungnya. Tapi usahaku ternyata sia-sia belaka. Makhluk itu tampaknya kebal dari senjata tajam. Ia malah menertawaiku seakan mengejekku. Hahaha, percuma kalian melayaniku, sebab hanya buang waktu saja. Bagaimanapun kalian berdua pasti mati. Sambil kembali tertawa, ia melanjutkan serangannya. Kali ini ia mendorong kami dengan sekuat tenaganya, sehingga kami pun terjatuh terpelanting ke lantai. Makhluk itu terus merangsek mendekati kami dengan seringainya yang mempertontonkan barisan giginya yang runcing. Bersiaplah untuk mati, geramnya dengan suara yang sangat menyeramkan. Aku dan Wawan sepertinya hanya bisa pasrah. Untunglah di saat yang sangat kritis ini, Kiai Khairuddin muncul secara tiba-tiba. Siluman ular itu nampaknya terkejut dan kesal dengan kedatangannya. Ia pun berbalik arah menyongsong kedatangan Kiai Khairuddin. Ia langsung menyerang Kiai dengan semburan bisanya. Namun Kiai Khairuddin melompat ke samping guna menghindari semburan bisa mematikan itu. Rupanya Kiai Khairuddin itu baru sadar dengan lawan yang dihadapinya. Ia segera mengambil sesuatu dari balik bajunya, yang ternyata adalah sebuah keris kecil. Secepat kilat ia melemparkan keris itu. Telak sekali, keris itu menancap di kening wanita siluman ular itu. Terdengar suara jeritan setinggi langit. Wanita itu menggelepar kesakitan dan berteriak panjang. Betapa aneh, perlahan-lahan makhluk siluman itu berubah perwujudannya menjadi seekor ular kobra raksasa dan kemudian tergeletak tak bernyawa.
Besar ular itu seukuran betis orang dewasa. "Alhamdulillah, untung Pak Kiai datang di saat yang tepat," kataku sambil menarik nafas lega. Kami berdua bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kiai Khairuddin. Meski begitu, ketenangan kami hanya berlangsung sesaat saja. Entah dari mana munculnya, tiba-tiba datanglah Agung dengan wajah memendam amarah yang sangat ganas. "Bangsat, rupanya kalian telah mengetahui siapa kami sebenarnya. Untuk itu, kalian bertiga harus mati semua," ancamnya sambil menghunus sebuah golok pusaka yang nampak berkilat-kilat menyilaukan mata. Dengan sengit, Agung kemudian menyerang kami. Tentu saja kami tak tinggal diam. Kami menghadapi amukan Agung dengan senjata kami masing-masing. Dan karena perlindungan dari Kiai Khairuddin yang rupanya memiliki permainan ilmu bela diri yang sangat tangguh, maka tak ada satupun serangan Agung itu yang berhasil mengenai tubuh kami. Karena serangannya tak berhasil, Agung terus menyerang dengan membabi buta. Hal inilah yang membuatnya lengah. Sekali waktu, Kiai Khairuddin berkelit sembari membabatkan kerisnya ke pinggang Agung. Bilah keris merobek perut sasarannya. Agung langsung menjerit sambil memegangi perutnya. Darah segar menyembur dari luka robek itu. Agung terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh pingsan. Setelah berhasil melumpuhkan Agung, kami bertiga bisa bernafas lega karena petaka telah berhasil diungkap. Ternyata Agung, sang paranormal muda yang dikenal baik dan penderma itu, telah beristrikan wanita siluman ular. Ternyata dia juga dalang dari kasus penculikan bayi selama ini. Adapun motif penculikan bayi itu adalah untuk dipersembahkan sebagai tumbal kepada istrinya. Setelah sembuh dari luka di perutnya, Agung kemudian diajukan ke meja hijau untuk dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Kabarnya ia divonis penjara seumur hidup.